Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Amin. Kita sama-sama rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Katakan bersama-sama. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan bersama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, dari surga datang untuk segenap umat. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan, ini pujian kami yang terdalam Tuhan. Hormat syukur kami hanya bagi Engkau. Mulia,
sembah Raja mulia. Bagi Engkau Tuhan Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Angkat pujian syukurmu bersama-sama, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari akan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau, karena Engkaulah yang duduk di atas tahta, yang akan memerintah kehidupan kami. Itu supaya kami mau kembali menyerahkan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, karena kami yakin, kami percaya dalam menjalani kehidupan bersama ada banyak tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan di atas puji-pujian kami. Engkau berbicara kepada setiap hati kami, sehingga hati-hati yang keras, semua pikiran-pikiran yang tidak baik, oh Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan dan pelurusan, sehingga kami boleh terus berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap saudara yang siap memuji memuliakan Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih siap memuji nama Tuhan? Dia Tuhan yang baik, amin. Dia Tuhan yang setia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Allah bagi, nyanyikan. Bersoraklah, Hey, Allah bagi, bernyanyilah. Katakan bersama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Nyanyikan bersama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Setiap umatnya dibebaskan. Mari pujikan bersama-sama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyanyikan bersama. Allah bangkit, bersorak sama-sama. Ya Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, setiap kami dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Sekali lagi sama-sama katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sekali lagi berikan suara buat Tuhan. Saya mengundang untuk sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan yang masih diberi nafas oleh Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Selama masih kita bernafas, hidup kita untuk memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, pujian yang terbaik dari kami hanya untuk Engkau, Raja kami. Katakan bersama-sama. Angkatlah suaramu, come on. Puji dan serukan nama, tanggalkan bebanmu. Katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan kakimu. Hey. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau, katakan, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yang masih bernafas, angkat suaramu, puji dan serukan namanya. Katakan, angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Sama-sama gerakan kaki. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, katakan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan. Bersama kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, Kau Allah kami yang setia, dan ajar kami Tuhan untuk jadi pribadi yang setia dan taat mengikut Tuhan sampai Tuhan panggil kami pulang. Kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup.
Katakan bersama-sama. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan bersama-sama lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti
Kami rasakan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sepanjang Hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk di dalam doa. Benar Tuhan, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, Engkau adalah Allah kami yang setia. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya yang menjadi sandaran kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan hidup kami. Tidak ada lain di dunia ini selain Engkau, Tuhan, yang paling mengerti hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kalau kami boleh terus memperingati hari kebangkitan Kristus, biarlah Tuhan kebangkitan-Mu ini juga menjadi titik tolak di dalam kehidupan kami, untuk kami bangkit dari segala kegagalan hidup kami. Biarlah firman-Mu sebentar Tuhan boleh menolong kami, menyadarkan kami, memotivasi kami, untuk kami senantiasa hidup dalam kebangkitan-Mu dari hari ke hari. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami mau membuka pintu hati kami untuk Engkau yang berkata-kata secara pribadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengalami transformasi di dalam kehidupan kami. Sepulang kami dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dan kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Minggu kemarin kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi anak kami yang ada di Jepang. Ya, sudah 10 tahun lebih kami tidak pernah ke sana, dan inilah kali yang pertama kami mengunjungi rumah anak kami. Jadi kami izin minggu lalu. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan. Ya, selama sebulan penuh kita sudah membahas bagaimana kita boleh merasakan dan menghayati makna kebangkitan Tuhan. Apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Saat itulah kita boleh melihat bagaimana kondisi murid-murid saat itu. Untuk ini kita akan membaca bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkan, dan kita bisa baca ayat ini sama-sama dari LCD yang sudah disiapkan. Mari kita baca bersama dari Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-19. 1, 2, 3.
ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Amin. Saudara, pernahkah saudara merasakan bahwa saudara sudah berusaha di dalam hidup ini, tetapi kemudian saudara mengalami kegagalan? Pernahkah saudara berharap sesuatu, saudara mengimpikan sesuatu, tetapi saudara kecewa karena harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan? Pernahkah juga saudara berdoa? Saudara berdoa bersungguh-sungguh, tapi seolah-olah jawaban Tuhan itu enggak ada. Tuhan seolah-olah diam, enggak ngereken istilah. Lalu setelah itu kita merasa putus asa. Kita merasa hidup ini tidak ada artinya, kosong. Dan kita mulai menutup diri kita. Bukan menutup pintu rumah, tetapi menutup pintu hati kita. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kondisi kita pada saat kita mengalami kekecewaan, ketakutan, keputusasaan. Dan bagaimana Tuhan yang bangkit itu memberikan perintah, mengutus kita untuk pergi keluar. Nah, kita kan tadi sudah membaca kisah bagaimana murid-murid Yesus diutus oleh Tuhan pada saat Yesus bangkit. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Saudara, mengapa banyak orang yang terlihat bahagia di luar, tetapi sebetulnya jiwanya diam-diam merasa lelah, merasa kosong? Ya, tolong bisa diklik. Saudara, ada orang yang kelihatannya bahagia, kelihatannya oke, tetapi sebetulnya dalamnya tidak demikian. Apa yang menyebabkan? Penyebabnya adalah kuncinya ada di sampingnya. Karena mereka sudah menutup pintu hatinya. Digembok rapat-rapat, disegel mungkin. Supaya pintunya itu tertutup terus. Sehingga dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Ada orang yang kelihatannya di luar baik-baik saja, oke. Dia masih datang ke gereja setiap minggu. Tetapi pulang hatinya kosong, hatinya tidak ada gregetnya, semangatnya, hatinya sudah tertutup. Sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Sebaik apapun pujian yang dibawakan, seberapapun acara yang ada yang bagus sebagaimanapun, khotbah yang sebagaimanapun indahnya, itu tidak ada artinya apa-apa. Semuanya lewat begitu saja. Kenapa? Karena dari awal dia sudah menutup pintu hatinya. Ada orang yang masih tersenyum di luar, tetapi diam-diam hatinya hancur. Saudara pernah menemui orang seperti itu? Saya pernah menemui, bahkan saya pernah mengalami. Ada orang yang masih aktif melayani, tapi diam-diam dalamnya lelah dan kosong. Mungkin Anda juga pernah mengalami hal seperti itu. Dan itulah yang menjadi kondisi murid-murid Yesus di dalam
Yohanes pasal yang ke-20 ini. Dikatakan dalam kisahnya yaitu pada saat itu murid-murid berkumpul di dalam satu ruangan di kamar loteng dengan pintu yang tertutup rapat. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi yang sudah menangkap dan menyalibkan Yesus. Dan dalam ketakutan ketika mereka ada di dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci rapat, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus tidak hanya hadir dan mengejutkan mereka, memberikan surprise, tetapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini suatu hal yang mungkin kita sulit mengerti dalam kondisi kita saat ini. Murid-murid dalam kondisi ketakutan dengan pintu yang terkunci, mereka mungkin sedang putus asa. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus gurunya untuk menjadi raja, tapi ternyata gurunya ditangkap dan disalibkan dan mati. Mereka mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka belum melihat sendiri buktinya. Itu sebabnya mereka takut. Mereka menganggap bahwa orang yang diharapkan itu sudah pergi meninggalkan mereka selamanya. Harapan mereka hancur, masa depan mereka hancur, dan mereka merasa gagal sebagai murid-murid Yesus. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apa relevansinya bagi kita saat ini? Yang pertama, kegagalan itu sering membuat kita itu menutup diri. Ya, seperti contoh ilustrasi di atas. Ditutup dengan karton, ya, sehingga nggak kelihatan apa-apa, seolah-olah aman, ya, seperti burung apa itu yang menyembunyikan kepalanya di tanah, burung onta ya, yang suka menyembunyikan kepalanya di tanah supaya tidak melihat kalau ada bahaya datang, padahal badannya gede di luar ya, tapi dia menyembunyikan kepalanya di dalam pasir supaya nggak kelihatan. Seperti inilah kadang-kadang kita. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup, mengalami satu masalah, persoalan yang seolah-olah membuat kita gagal. Kita berusaha menutup diri. Kita menutup pintu-pintu rumah kita dengan gembok. Kita bahkan menutup hati kita, terkunci. Ini adalah satu kondisi hati yang tertutup. Siapa murid-murid? Mereka tuh sebenarnya adalah orang-orang yang dahulunya orang-orang berani. Orang-orang pemberani. Tapi sekarang mereka merasa trauma. Karena penyaliban Yesus itu begitu membekas di hati mereka. Mereka merasa bingung karena harapan mereka itu hancur berkeping-keping. Mereka takut menghadapi nasib yang sama dengan gurunya. Saudara, ini bukan sekedar takut biasa. Tapi ini adalah ketakutan yang eksistensial. Artinya ketakutan yang menyentuh inti keberadaan manusia. Jadi suatu ketakutan yang bukan karena ada suatu masalah yang spesifik, tapi ada suatu rasa kegelisahan yang gak jelas sumbernya, tapi dia takut. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Bahkan ketakutan itu sering menghantui dia kemanapun dia pergi. Dan itu adalah ketakutan yang menyentuh identitas dan masa depan hidupnya. Saudara, banyak orang hari-hari ini hidup seperti murid-murid Yesus. Ya, mereka takut akan masa depan. Aduh, gimana sih? Sekarang ekonominya berat, pekerjaannya gak jelas lagi, masa depannya suram. Ya, zaman saya dulu ada singkatannya Madesu, nggak tahu mungkin yang anak baru-baru sekarang anak muda nggak tahu ya, masa depan suram, Madesu. Ya, karena pekerjaan juga semakin berkurang,
Bahkan yang sudah kerja pun akhirnya di PHK. Yang cari kerjaan ngantri nggak dapat apa. Nah, saudara, belum lagi tekanan sosial. Di pekerjaan, di kampus. Kita takut dibully ya, karena orang-orang di sekitar kita itu melihat kita ini orang aneh ini. Gak mau ikut-ikutan, gak mau ikut nyontek, gak mau ikut korupsi, gak mau ikut bersama dengan mereka. Kita dibully. Kita takut mempertahankan iman kita di tengah-tengah kondisi mayoritas yang berbeda dengan kita. Sering kan kita melihat bagaimana gereja dipersekusi, orang-orang Kristen mengalami tidak dinaikkan pangkatnya, tidak dipromosikan karena beragama Kristen. Sering, mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Saudara, inilah kondisi kita. Kegagalan ini seringkali membuat kita menutup diri. Karena kita takut kita gagal lagi. Kita takut disakiti lagi. Kita takut berharap lagi. Inilah kondisi dunia. Mungkin saudara yang mahasiswa pernah merasakan ya. Saudara sudah belajar, bekerja keras, bikin tugas, semuanya berjalan. Tetapi saudara gagal. Ketika ujian yang penting, yang menentukan, saudara malah gagal. Nah, sejak itu apa yang terjadi? Kita mulai merasa nggak percaya diri. Kita merasa, oh ternyata aku ini bodoh ya. Ternyata aku ini tidak seperti yang aku pikirkan. Kita mulai menghindari pergaulan dengan teman-teman, kita menyendiri. Bahkan kita mulai malas berdoa kepada Tuhan. Kita menutup diri dari semuanya. Bukan karena kita tuh nggak mampu. Tetapi sebetulnya masalahnya karena hati kita itu kita tutup karena kegagalan kita sendiri. Saudara, banyak orang tua juga merasa gagal. Gagal mendidik anak, gagal dalam usaha bisnisnya. Akhirnya dia jadi pesimis. Dia nggak mau usaha lagi. Ya udahlah biarin dah, aku sudah nyerah. Anak muda juga gitu, ketika gagal dalam hubungan, dia merasa, aduh, aku sudah dikhianati, aku sudah disakiti, aku nggak mau buka hati lagi. Aku nggak mau berteman lagi, daripada aku disakiti lagi. Pernah? Seorang pelayan Tuhan juga mengalami hal yang sama. Mungkin dia jatuh dalam dosa dan merasa aku nggak layak lagi Tuhan. Aku nggak mau lagi Tuhan. Aku nggak usah ke gereja lagi, aku nggak usah melayani lagi. Kegagalan itu seringkali menutup kita, menutup hati kita dari kesempatan-kesempatan. Mengurung kita sehingga kita tidak bebas melakukan apa yang kita mau. Itulah kondisi murid-murid saat mereka ada di ruang tertutup. Tapi apa yang terjadi? Poin yang kedua, Yesus datang di tengah ketakutan mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Perhatikan saudara, pintunya terkunci. Gak ada jalan masuk di dalam, tapi Yesus tetap datang. Yesus gak pakai ngetok-ngetok, tapi Yesus ada tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Yesus gak menunggu mereka sampai mereka berani baru Yesus menemui mereka, enggak. Yesus datang pada saat mereka dalam ketakutan. Pada saat pintu masih terkunci, tapi itu tidak menghalangi Yesus untuk menemui murid-muridnya. Saudara, dari sini kita tahu bahwa tidak ada satu kondisi apapun yang dapat menghalangi Yesus untuk menemui murid-muridnya. Tidak ada kondisi apapun yang bisa menghalangi Tuhan untuk datang menjangkau kita dan menolong kita. Amin? Percaya saudara? Yesus tetap hadir saat ini juga
Di tengah-tengah keluarga yang retak mungkin. Yang sudah hubungan suami istri gak harmonis. Yang sudah berencana mau bercerai. Yesus tetap hadir di dalam kehidupan anak-anak muda yang mengalami depresi, yang sudah tidak ada harapan lagi, yang ingin bunuh diri. Yesus hadir. Yesus datang juga kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sedang merasa lelah, yang merasa berjalan sendirian, yang gak dapat apresiasi dari orang lain. Sudah bekerja keras, sudah nyiapin semuanya, masih dikritik lagi, masih disalah mengerti lagi. Aduh, rasanya kecewa berat. Saudara, ada seorang ibu ya, dia seorang single mother ya, karena suaminya sudah meninggal, dia terpaksa harus bekerja, usaha kecil-kecilan untuk menghidupi anak-anaknya. Nah saudara, suatu saat dia mungkin salah mengelola sehingga uangnya habis, hutangnya numpuk. Dan ibu ini dia merasa gagal menjadi tulang punggung keluarga. Nah, suatu malam ibu ini berkata kepada Tuhan, dia berdoa. Dia sudah mungkin selama beberapa waktu karena usahanya penuh dengan kesibukan karena begitu lancar sehingga dia lupa berdoa. Tapi saat usahanya bangkrut, dia mulai ingat, dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan aku gak kuat Tuhan, aku sudah gagal Tuhan. Dan pada titik terendah hidupnya, saat itulah Tuhan datang. Perlahan-lahan hatinya mulai dikuatkan kembali. Perlahan-lahan dia diberi ide usaha yang baru. Dia dipulihkan sedikit demi sedikit, dia mulai naik lagi. Saudara, Tuhan tidak datang pada saat semuanya baik-baik saja. Mungkin saudara gak butuh Tuhan saat itu. Tapi Tuhan ingatkan saudara. Dan justru pada saat semuanya runtuh, saat semuanya tidak ada harapan lagi, justru saat itulah dia datang. Saudaraku, Tuhan tidak menunggu kita kuat dulu, tapi dia datang saat kita lemah. Yang ketiga, Yesus memberikan damai. Ya, ketika dia datang, dia bukan sekedar datang memberikan surprise, enggak. Tapi dia memberikan damai di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekacauan itu. Ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera ini dalam bahasa Yunaninya adalah eirene, yaitu suatu damai yang utuh. Kondisi hati yang tetap percaya walaupun kondisinya tidak baik-baik saja. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Bahkan damai itu bukan dikarenakan suatu situasi atau objek tertentu, tetapi karena ada keyakinan bahwa Kristus, Yesus, peduli terhadap aku. Itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai yang melampaui segala akal, damai yang gak rasional. Itu ya satu ketenangan batin yang mendalam, yang kita rasakan dari Tuhan. Walaupun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi yang tetap tenang walaupun situasinya tidak menguntungkan, bahkan pada saat kita masih mengalami masalah yang besar, Tuhan sudah memberikan damai itu. Saudara, saya kalau mau flashback ke belakang, saya mau refleksi diri, saya berkali-kali mengalami hal seperti ini. Dalam kondisi yang terpuruk sekalipun,
seolah-olah nggak ada yang peduli. Tetapi saat itulah saya tetap kuat. Bukan karena kekuatan saya pribadi, tetapi karena Tuhan yang menguatkan saya. Ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, Yesus tidak langsung menegur mereka, "Hei murid-murid, kenapa kamu takut? Ini loh aku, ini loh sekarang aku datang." Enggak gitu saudara. Tapi ketika Yesus datang, dia langsung menyapa mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Loh, kenapa? Kenapa kok damai? Kenapa Tuhan enggak memberikan solusi? Kenapa Tuhan enggak memberikan jawaban, tapi Tuhan memberikan damai? Kenapa saudara? Karena tanpa damai, kita tuh mudah panik. Pikiran bisa kacau, pikiran bisa buntu, dan bisa melakukan hal-hal yang enggak wajar. Benar? Banyak orang yang karena panik, dia akhirnya kecelakaan atau apa. Tanpa damai kita juga mungkin bisa menjadi pikirannya aneh-aneh, overthinking, ya, lebay, ya, masalah kecil jadi besar, ya, sehingga kita nggak tahu, nggak bisa berpikir secara jernih. Akibatnya kita juga bisa membuat keputusan-keputusan yang salah. Bahkan kita bisa mengambil jalan pintas, bunuh diri. Karena tidak ada damai di dalam hati. Yesus tahu bukan solusi yang dia berikan dalam ketakutan murid-murid itu. Solusinya adalah memberikan damai sejahtera lebih dahulu. Inilah yang dibutuhkan oleh kita semua. Saudara, kalau saudara biasa mengendarai mobil, ya, kita jadi sopir, ya, kita tahu kalau lagi hujan deras, ya, jalanan jadi licin gitu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak boleh panik, saudara. Kalau panik, mobil itu bisa kemana-mana. Bisa menabrak tiang listrik, bisa menabrak mobil yang lain. Tapi kita harus tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa mengendalikan mobil itu dan mengendalikan keadaan. Hidup kita juga sama seperti itu. Justru ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, hidup kita akan tenang. Hidup kita akan dipulihkan. Kita bisa berpikir secara jernih kembali. Itu sebabnya Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh dunia? Dunia menawarkan hiburan. Silakan diklik. Ya, ini ditawarkan oleh dunia. Ada hiburan. Tapi berapa lama saudara terhibur? Kalau acaranya selesai, hati saudara kembali kosong. Dunia menawarkan uang yang banyak. Asal mau mengikuti jalan mereka. Tapi ujungnya bisa membahayakan jiwamu. Uang tidak bisa menjamin ketenangan jiwamu. Bahkan orang yang uangnya banyak tambah bingung, saudara. Ya, baru-baru ini kita lihat kan orang sampai ngantri-ngantri beli emas antam, ya. Nukerin uang dolarnya, setiap kali dolar naik dia tukerin supaya dapat rupiah yang banyak. Setiap kali dolarnya turun, dia beli. Karena duitnya banyak. Emas juga gitu. Kalau emas lagi naik, cepat-cepat dia jual emasnya. Kalau emas lagi turun, dia beli. Tambah bingung, saudara. Mending kayak kita yang gak punya apa-apa gitu ya. Tenang aja. Ya saudara, uang tidak menjamin ketenangan jiwa. Popularitas, banyak like, itu juga tidak menjamin hidup kita itu punya makna. Justru banyak artis-artis yang lagi ngetop di puncak karirnya, tiba-tiba kita lihat beritanya dia bunuh diri. Kenapa? Karena popularitas tidak menjamin ketenangan jiwanya.
Tetapi Yesus datang, dia memberikan damai sejahtera. Damai di tengah badai kehidupan. Bukan setelah badai itu lewat baru ada damai. Tapi justru ketika badai itu datang. Ketika murid-murid ada di dalam ruangan tertutup yang penuh dengan ketakutan. Justru saat itulah Tuhan datang dan memberikan damai sejahtera. Inilah damai yang sejati. Hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Itu sebabnya saudara nggak perlu kita tuh bingung. Cari kemana, ke kanan, ke kiri, cari hiburan, cari. Saudara, damai sudah disediakan oleh Tuhan. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari. Bahwa Tuhan tidak hanya memulihkan. Setelah kita dipulihkan, diberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan tugas. Dia mengutus kita. Mengutus murid-murid. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara perhatikan. Setelah murid-murid dipulihkan, dia enggak terus dibiarkan keluar begitu saja dan happy-happy. Tapi Yesus memberikan tugas yang baru. Tuhan mengutus mereka seperti Bapa mengutus aku pun sekarang akan mengutus engkau. Saudara perhatikan lebih dahulu. Ada perubahan yang drastis yang terjadi pada murid-murid. Dari murid-murid ketakutan, dia bersembunyi. Kemudian dia diutus. Ya, diutus itu harus keluar, saudara. Keluar dari cangkangnya. Dari tempat persembunyiannya. Ada satu perubahan yang drastis yang dialami oleh murid-murid. Itulah yang disebut dengan transformasi. Dulunya takut, sekarang berani. Dulunya pesimis menjadi optimis. Dulunya pasif jadi aktif. Itu yang dialami ketika Tuhan memberikan damai sejahtera itu. Dan bagaimana Tuhan mengutus murid-murid? Polanya sama. Seperti bagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-murid. Yesus diutus untuk apa? Untuk membawakan kasih kepada dunia. Masuk ke dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa dan berkorban. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Demikian juga murid-murid Yesus diutus ke dalam dunia. Sama seperti itu. Memberitakan kasih Kristus. Agar banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dan dimenangkan datang kepada Tuhan. Kita yang hadir saat ini. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban satu misi tugas yang mulia di dalam dunia ini. Hidup kita itu punya tujuan. Bukan cuma sekedar tamasya, ya di dunia kita tamasya. Tapi ada misi yang dititipkan oleh Tuhan agar jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan diselamatkan. Kita tidak cukup puas hanya aku sudah diselamatkan. Tapi kita diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan yang masih terhilang. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan ini di tengah-tengah konteks Indonesia saat ini? Indonesia yang sangat plural, baik agamanya macam-macam banyak. Ya, kalau kita ngomong nanti dikira Kristenisasi. Kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Mungkin dengan tindakan kita. Dengan kasih yang kita tunjukkan, perhatian. Mereka melihat, kok kamu berbeda ya? Nah, saat itulah kita bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah tekanan sosial, ya, di tengah-tengah kita kelompok minoritas yang ditekan oleh kelompok mayoritas. Bisakah kita bisa mengemban misi Tuhan? Bisa. Kita dipanggil
untuk menjadi terang. Terang itu bukan bersembunyi di dalam gantang, tapi terang itu harus keluar agar bisa dilihat oleh orang. Mungkin saudara mengatakan, iya, kalau Bu Grace mungkin bisa, tapi kalau saya ini dulu aja hidupnya gak karu-karuan kok. Ada seorang pemuda, dia pecandu alkohol. Hidupnya hancur, masa depannya hancur, keluarganya semua kecewa terhadap dia. Dia disingkirkan dari keluarganya. Tapi kemudian dia bertobat. Dan sudah tahu, setelah dia bertobat, dia mengenal Yesus, dia mulai melayani. Dia melayani orang-orang yang seperti dia dahulu, yang pernah kecanduan alkohol, yang narkoba. Dia mengajarkan gimana caranya untuk sembuh. Dan dia mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Dia membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mengemban misi Tuhan. Kegagalan, luka batin masa lalu kita justru bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Tentunya kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri. Kita minta campur tangan Tuhan untuk bisa memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita melihat ada poin berikutnya adalah setelah kita tidak hanya dipulihkan tapi kita diutus. Nah, Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan misi Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya poin berikutnya adalah Roh Kudus itu diberikan agar bisa menguatkan kita dalam menjalankan misi Tuhan. Yesus datang kepada mereka, murid-muridnya dan berkata, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kata mengembusi, menghembuskan nafas di dalam Kejadian, itu ketika Tuhan mengembuskan nafas kepada Adam menjadi hidup, memberikan kehidupan. Tapi ketika Yesus mengembusi Roh Kudus kepada murid-murid, dikatakan bahwa murid-murid menjadi hidup rohaninya. Mereka diberi kekuatan yang baru untuk mengemban, menjalankan misi Kristus itu. Ini adalah satu penciptaan ulang, suatu kehidupan yang baru yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan misi Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Tanpa Roh Kudus kita bisa lemah. Kita bisa kembali jatuh dalam dosa. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita ada semangat yang baru, kekuatan yang baru, arah hidup yang baru. Dengan Roh Kudus kita bisa melakukan tugas pengutusan itu bukan sebagai beban yang berat, tetapi sebagai kita bisa melakukannya dengan kuasa, dengan kekuatan yang baru. Saudara, banyak orang Kristen saat ini, mereka tahu firman Tuhan, tapi nggak punya kuasa. Mereka ngerti banyak, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak ada keintiman dengan Roh Kudus. Seringkali kita frustrasi karena gagal. Ingat, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan biarlah Roh Kudus itu yang memimpin, mengendalikan hidup kita. Itu yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus. Kita memberikan ruang kesempatan Roh Kudus untuk memimpin dan mengendalikan hidup kita.
Mungkin kita pernah gagal, tetapi kita bisa belajar untuk bangkit lagi. Jangan terus jatuh, tapi ketika kita jatuh, bangkit. Ada seorang anak kecil yang baru belajar naik sepeda, ya. Ketika dia belajar, dia jatuh. Dia nangis, aduh sakit, aduh. Terus dia berkata, aku nggak mau belajar sepeda lagi dah. Aku takut nanti jatuh lagi, sakit lagi. Suatu kali ayahnya datang dan berkata, "Nak, jatuh itu biasa kalau kamu sedang belajar. Ayo kamu coba lagi, bangkit lagi, ayo. Lama-lama kamu akan terbiasa." Dan anak ini nurut. Dia coba lagi, dia bangkit lagi, dia coba, dan akhirnya dia bisa. Saudara, jangan takut jatuh. Asal kita mau berusaha dan bangkit lagi. Jangan terus jatuh, terus kita biarkan, terus kita menutup diri. Aduh sudahlah, aku nggak ngapa-ngapain lagi daripada nanti. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah jatuh. Perhatikan, Tuhan tidak pernah mencari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang yang jatuh, tapi mau bangkit lagi. Itu yang dicari sama Tuhan. Tapi ya jangan terus dijatuh-jatuhin ya. Kalau kita jatuh, kita terpleset. Itu manusiawi. Tapi ingat, segera bangkit lagi. Karena Tuhan datang menghampiri pada saat kita dalam titik terendah kita. Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Ada seorang anak kecil, dia belajar gambar. Tapi karena masih kecil ya, gambarnya oret-oretan ya, jadinya jelek gitu-gitu ya. Lalu anak ini berkata, "Aduh, aku kok nggak bisa gambar ya. Aduh, aku nih gagal. Sudah, aku nggak mau gambar lagi, mungkin aku nggak bakat dah, aku nggak mau gambar lagi." Tapi gurunya, dia mengambil pensil gambar itu dan dia mulai menggambarkan sesuatu yang indah. Nah ini contohnya yang di bawah itu. Dengan pensil yang sama, gurunya bisa menggambar sesuatu yang indah. Ketika dilihat anak ini, oh bisa ya ternyata pensil ini bisa menggambar begitu indah ya. Lalu gurunya berkata, "Nah, pensilnya nggak salah. Dia hanya butuh tangan yang tepat untuk menggambar. Bukan salah pensilnya." Saudara, kadang-kadang kita merasa hidup kita ini sudah rusak, sudah gagal, sudah berantakan. Tapi masalahnya bukan pada hidup kita itu sendiri. Tetapi masalahnya adalah kita yang mencoba mengendalikan semuanya sendiri. Kita pakai kekuatan kita sendiri untuk menggambar hidup kita. Tapi saat kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, Dia bisa menggambar sesuatu yang indah. Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dia bisa membuat yang indah dari yang rusak, yang berantakan itu. Asal kita mau serahkan hidup kita di tangan yang tepat, di tangan Tuhan. Hari ini, mungkin ada saudara yang gagal dalam pekerjaan. Hari ini mungkin ada saudara yang kecewa dengan keluarga saudara. Hari ini mungkin ada saudara yang sedang jatuh di dalam dosa. Atau yang sedang kehilangan semangat hidup. Kita seperti murid-murid itu yang sedang ada di ruangan tertutup. Tetapi Yesus ada. Yesus datang menghampiri mereka. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus datang
juga untuk saudara dan saya yang merasa gagal. Kegagalan itu bukan akhir dari satu cerita. Selama Tuhan masih bekerja dalam hidup kita, kita bisa bangkit. Dan ketika kita dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan, ingat, ada tugas yang menanti. Ada misi yang Tuhan titipkan. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberitakan tentang sukacita, karena Yesus sudah bangkit dan memberikan pengharapan bagi orang yang tidak punya pengharapan. Dan saudara tidak dibiarkan seorang diri untuk melakukan tugas itu. Saudara diberikan Roh Kudus itu untuk menolong kita untuk bangkit. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang gagal dan ingin bangkit, saudara ingin bisa melakukan misi yang Tuhan berikan, mau dipakai oleh Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang mau dipakai oleh Tuhan? Silakan angkat tangan. Ada? Yang ingin bangkit lagi dari kegagalan? Angkat tangan saudara. Ada? Oh, ada ya, ternyata banyak ya. Saudara, saya ingin kita serius. Kalau saudara mengatakan, Tuhan aku mau bangkit bersama dengan Engkau. Aku tidak mau lagi menutup diriku karena kegagalan masa laluku. Aku mau keluar Tuhan dan menjalankan misi Tuhan. Silakan saudara bangkit dari tempat duduk saudara. Saudara yang mau saja, yang mau dipakai oleh Tuhan, mengemban misi Kristus, mau dibangkitkan, saudara angkat tangan saudara. Kita akan mendeklarasikan bersama satu doa di hadapan Tuhan. Saya akan mengatakannya dan saudara menirukannya bersama-sama. Tuhan Yesus, aku tidak mau tinggal dalam kegagalanku. Aku tidak mau tinggal dalam keputusasaan. Hari ini aku memilih untuk bangkit. Bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Aku percaya hidupku dipulihkan. Aku akan berjalan kembali. Aku akan hidup kembali. Dan aku akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Saya mengundang musik, singer untuk bisa maju ke depan. Ada lagu yang mengatakan, ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika kita perlu, Dia ada. Lagu ini menguatkan saya. Dan biarlah ini juga boleh menolong saudara untuk bangkit dan menjalankan misi Tuhan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada.
Sekali lagi katakan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia datang. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, aku mencintaimu Tuhan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Saudara, mari kita hayati kata-kata dari lagu ini. Dia ada saat kita memerlukan. Bahkan di dalam titik terendah kita sekalipun, Dia datang menghampirimu. Tidak ada pintu yang terlalu kuat di mana Yesus tidak bisa masuk menerobos. Saudara yang yakin dan ingin dipulihkan, silakan saudara bangkit, nyanyikan lagu ini dengan penghayatan. Ketika ku lemah, ketika ku lemah, Dia datang. Silakan saudara bangkit yang saudara ingin benar-benar dipulihkan hidup saudara. Katakan dengan imanmu, engkau datang pada saat yang tepat. Mungkin bagi dunia terasa terlambat, tapi engkau datang tepat pada waktunya. Ketika ku perlu, Dia datang. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cintamu. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan.
Engkau datang di saat yang tepat. Engkau datang di saat ketakutan kami. Kami mau membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Agar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami. Ubah ketakutan kami menjadi keberanian ya Tuhan. Dan pakai hidup kami untuk menjadi utusan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Dan setiap kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan buat setiap kita. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangannya. Boleh tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yohanes. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama menghadap hadirat-Nya. Dan kita katakan, Tuhan, Engkaulah yang patut kami puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Mungkin ketakutan sedang melanda kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita penuh dengan segala situasinya. Mari kita datang, kata Tuhan, Engkau hadir. Kuasa kebangkitan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami hanya memuji dan memuliakan Engkau. Karena kehadiran-Mu memecahkan segala yang menjadi beban, menjadi penutup atas hidup ini. Haleluya, haleluya. Terima
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau hadir di tengah kami. Haleluya. Engkau membuka pintu-pintu yang tertutup. Haleluya. Angkat hatimu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami datang bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami ucap syukur untuk semua anugerah-Mu yang luar biasa. Karena kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang tidak hanya mati untuk kami, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang kami terus-menerus menutup pintu hati kami, tapi saat ini Tuhan, Engkau bersabda, Engkau memberikan kekuatan, Engkau datang, Engkau membuka semuanya, dan Engkau memberikan perintah agar kami terus Tuhan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, itu sebabnya sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dan sekali lagi Tuhan, Engkau boleh ditinggikan dan dimuliakan. Itu sebabnya terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami saat ini Tuhan menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang memerlukan uluran tangan-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Susi, kami mendoakan untuk Ibu Miing, kami menyerahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Mari jamah kehidupan mereka, oh Tuhan, sehingga mereka boleh membuka hatinya dan melihat kuasa-Mu nyata. Kami mendoakan untuk pemulihan kesehatan Tante Kyok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Yulita, demikian juga untuk Bapak Ham. Kami mendoakan untuk Ibu Grace, kami mendoakan juga untuk Ibu Susi. Kami serahkan mereka semua dalam pemulihannya. Tuhan yang berkarya, dan kami melihat kuasa-Mu nyata. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupannya, baik dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, oh Tuhan, dalam usaha, dalam ekonomi. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Mari Engkau berkarya, sehingga benar-benar kami boleh melihat kuasa-Mu nyata. Dan sebentar kalau kami pulang, kami yakin percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga berkat-Mu nyata dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulang untuk menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus limpah dan melengkapi hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Katakan kasih karunia-Mu, kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Selamanya Tuhan serta selamanya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita pegang dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali.